Podcast Misteri Informasi Edukasi akan kami tuang di sini. Halo semuanya, perkenalkan saya Fena Yuki selaku host hari ini, dan juga ada partner saya Reni. Dan ini pertama kali sih aku sama Reni jadi host bareng di podcast ya. Kita gak pernah jadi host bareng. Gak pernah. Pasti kalau aku gak sama Jolin, sama Vene. Kamu juga kayak gitu kan? Iya, aku gak sama Jolin ya sama Vene gitu. Dan ini pertama kali dan antusias banget karena pertama kali juga jadi host bareng. Terus kita punya kedatangan tamu yang benar-benar kita tunggu nih. Oi, siapa tuh? Siapa ya? Siapa tuh? Jadi emang kita sebelumnya udah kasih tahu terus ya, kayak Bu, saya mau dong Ibu jadi narasumber di podcast kali ini. Tapi ke-delay terus karena kita libur. Iya. Kemarin libur ya guys. Jadi dengan begitu jangan berlama-lama, mari kita sambut Bu Ros. Silakan duduk, Bu. Selamat sore. Iya, selamat Apa sore. kabar? Baik. Boleh perkenalkan dulu Bu sebelumnya? Iya. Perkenalkan, mungkin banyak anak Maitreya yang tidak mengenal Ibu. Nama Ibu Rosnida. Ibu mengajar ekonomi dan akuntansi. Jadi bagian IPS saja yang Ibu ajari. Terima kasih. Iya, Dan IPS. Ibu gak pernah masuk kelas saya, IBB dan Saya MIPA. Kalau IBB mungkin pernah, Ibu pernah ngajar jurnalistik tapi nggak di tahun ini. Gak di angkatan kamu? Ya. Iya. Saya sih tidak mungkin ya Bu, Tidak mungkin. sesuatu yang tidak memungkinkan. Nanti mengambil jalur Pak Rizal gitu kan. Oh, Pak Rizal langsung cut. Wes. Siap. Ibu udah ngajar berapa lama nih Bu di Maitreya? Matrawira. Kalau dihitung-hitung 3 tahun 9 bulan. Ibu di MW. Artinya Ibu masih termasuk guru baru lah ya Bu? Masih baru. 2000, Masih butuh tahun belajar. 2018-2019an gitu. Ibu sebelumnya kan Ibu ngajar nih akuntansi sama ekonomi. Ibu benar. sebenarnya sarjananya ambil bidang apa Bu? Ibu sarjana pendidikan jurusan akuntansi. Emang satu jalur. Pengen menjadi guru gitu ya Bu? Ya awalnya tapi di pertengahan sedikit berubah. Jadi apa Terus tuh? balik lagi. Jadi waktu SMA Ibu mikir pengen jadi astronot. Jadi agak di luar prediksi BMKG Iya. sebenarnya. Jauh ya Bu ya? Guru langsung astronot. Jadi Ekonomi Macam astronomi. Kok bisa sih Bu sebenarnya? Jadi kenapa pengen jadi seorang astronot? Ibu banyak baca hal-hal mengenai langit gitu. Jadi tertarik mungkin ke sana dan disadarkan oleh kepala sekolah Ibu saat itu. Kamu kalau punya cita-cita itu harusnya dipikir dulu itu bisa terwujud atau enggak. Nah, karena Ibu mikir lagi, iya kayaknya aku halu deh ini gitu kan. Jadi ya udah pindah lagi jadi guru. Jadilah seperti ini. Lebih memilih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya Bu ya? Ibu mungkin ya. kalau boleh tahu Ibu SMA-nya di mana, SMP-nya di mana, SD-nya di mana? Jadi Ibu SD-nya di Impres 085117 nomor sekolahnya. Wow. Kemudian Ibu SMP dan SMA Ibu di madrasah. Jadi Ibu sekolah di khusus Islam gitu ya. Kemudian Ibu berkuliah di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Wow. Habis itu baru kemarin. Kalau Ibu orang Medan kan Bu? Ya, Medan. Benar. Dari Medan Sumatera ke Batam. Iya. Dan Batam tuh kecil banget di bawah Singapura Bu. Kok bisa gitu kepikiran Kenapa mau ke bisa? Medan? Mau ke Batam gitu. Jadi Ibu mengikut kakak tetangga Ibu yang dari dulu sudah dijadikan contoh. Kamu harus seperti Kak ini gitu. Anak Jadi tetangga ya Bu iya, ya? benar. Jadi agak sedikit tertekan dengan Iya, dia jadi gitu tetangga Ibu kan. Kok sih dia bisa gini kamu enggak gitu. Dia juara satu loh, kamu gak mau juara satu. Pasti kayak gitu. Iya benar. Jadi dia kuliah dan Ibu kuliah di tempat yang sama. Dan kemudian dia setelah kuliah dia pindah ke Batam dan dia jadi guru di Batam. Dan itu pun jadi percontohan untuk orang tua Ibu. Muhibah bisa loh, kok kamu gak bisa? Kayaknya boleh deh Kayaknya gitu. boleh deh. Terus gaji guru di tempat Ibu itu sudah semua orang kayaknya udah tahu deh. Itu 600.000 ke bawah gitu gajinya per bulan. Jadi Ibu rasa Ibu punya 3 adik dan mereka lagi kuliah. Ibu mau bantu ayah Ibu sebagai anak pertama. Jadi kalau Ibu tinggal di desa, Ibu ngajar di sana, 600.000 itu kalau Ibu rasa tidak akan bisa membantu. Jangankan untuk bantu, mungkin Ibu pun kurang. Iya sih. Jadi Ibu pergi ke Batam dan ya ketemu MW. Dengan udah pertimbangan lagi gitu ya Bu. Kalau saya stay di situ gak mau kehilangan, bukan gak mau kehilangan sih, gak mau meninggalkan kampung halaman saya
tapi gajinya segitu. Iya, benar. Tidak bisa membantu. Jadi memilih untuk ke Tidak Batam nih ya, Bu. mencukupi gitu. Benar. Tapi kan Bu, kita tahu nih, demi mencapai sesuatu yang sesuai kita mau pasti ada prosesnya. Prosesnya Ibu dari Medan ke Batam tuh pasti gak instan ya, Bu. Iya. Mungkin ada masa di mana Ibu nggak dapat kerjaan, stay berapa lama di Batam, itu boleh di sharing nggak, Bu? Oke. Jadi ibu ke Batam itu 2019 di Januari. 6 Januari ibu ke Batam 2019. Ibu selesai kuliah itu di 2018. Nah, ibu ke Batam, ibu share semua lamaran kerja ibu kemana-mana, ke Batu Haji ibu juga pergi, ke arah bandara sana ibu juga pergi. Selama 6 bulan, termasuk Maitreya ya, itu ibu lama juga ke Maitreya. Selama 6 bulan, ibu baru ada panggilan, dan itu di Maitreya Wira. Nah, sebelum di Maitreya, ibu kerja di kantin di dekat Polresta. Jadi di sana ibu cuci piring, ibu masak nasi dulu, bikin kopi, dimarah-marahin, ibu bikin kopinya 3 sendok, gulanya 1 sendok lah. Pokoknya prosesnya lumayan berat bagi ibu. Benar-benar dari nol ya, Bu ya. Bagi ibu. Dari seorang sarjana tapi bisa berakhir di kantin dulu ya, Bu? Iya, ya ibu sampai nelpon, mungkin bercanda atau gimana ya. Kok kamu pergi ke Batam jauh-jauh dengan sarjanamu, kok nyuci piring, kata ayah ibu. Ibu kayak, aduh gimana ya, iya nanti aku usahakan gitu. Mungkin belum rezekinya. Terus ketemu MW gini ya, Bu. Terus Bu kan 6 bulan kemudian nih Bu baru dipanggil oleh MW. Dan kita pasti senang dong, Bu. Soalnya kan seorang sarjana udah berakhir di jadi cuci piring, terus tiba-tiba dipanggil nih sama Dapat kerjaan yang dilamar pekerjaan, itu. iya. Pasti senang banget kan, Bu. Terus kan dipanggil nih, ada interview kerja. Pas tahu MW itu vegetarian, gimana perasaan Ibu? Kaget tentunya ya. Kaget karena di kampung ibu suka makan ikan. Ayah ibu nelayan kan, jadi hari-hari itu bawa ikan, makan ikan gitu. Tiba-tiba di MW awalnya ibu merasa kayaknya ini nggak masalah deh gitu. Bisa kan. sehari gitu Iya, aku cuma makan kok, bisa diatur lah gitu kan. Ternyata pas di MW kaget lah, cuma makan sayur ya. Nggak ada bau bawangnya ya, Sayur dan tepung gitu. iya. Ini apa gitu kan. Nah, kagetnya di situ. Awal ibu kesini 52 kg, berat badan sekarang 39 ke 40. Kok aku enggak? Wah, mungkin belum. Kamu Belum. harus semangat, harus terus semangat. Mungkin karena kebiasa sih dari kecil gitu. Iya, udah dari kecil. Terus Ibu dari 52 kilo sampai 39, Bu. Iya. Ya Allah. Itu sangat, Tapi Ibu udah kayak penurunannya sangat. kelihatan banget ya, Bu. Iya. Tapi 3,9 tahun sih. Terus kan kita tahu nih Bu, MW budaya-budayanya itu budaya Cina. Kan kita sekolah yang termasuk kayak ada hubungan sama Taiwan gitu ya. Terus Jadi kayak berbeda juga sama yang telah ibu pelajari. Ibu kan SMP ya iya, tadi. SMP-nya juga di madrasah kan. Madrasah bener. Jadi kan sulit buat beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini gitu. Gimana cara ibu menanggapinya? Jadi awalnya itu sebenarnya kaget plus kagum ya. Kaget plus kagum. Kenapa ibu bilang seperti itu? Tidak seperti yang ibu bayangkan sebenarnya. Nanti aku di situ gimana ya? Kan mereka agamanya beda, sukunya juga beda dari saya. Aku diterima nggak ya di sana gitu? Iya. Terus anak-anaknya kan mayoritas Buddha dan Konghucu ya? Konghucu Iya. ya sebutnya. Jadi kayak, aduh, aku bisa diterima ya nggak ya dengan postur tubuhku yang sekecil itu gitu kan, sama kayak siswa. Jadi menyesuaikan, kemudian terus belajar sih. Iya, sempat overthinking juga ya. Iya, sempat overthinking, terus merasa ini pengalaman baru. Benar. Jadi harus kamu taklukkan gitu kan. Dan kenapa kagum? Karena meskipun kita berbeda ya, tapi kita sangat menghargai perbedaan itu. Iya. Gitu. Jadi kayak banyak anak-anak ibu kayak IPS 3 ya, mereka sering bilang, "Ibu nggak sholat ya?" gitu. Ini udah zuhur loh Bu, gitu kan. Mereka pasti ingatin kalau ketemu gitu. Jadi kayak ibu merasa perbedaan itu kalau diterima dengan baik ya akan baik. Iya. Tapi benar sih, soalnya di kelasku juga ada agama Islam kan. Terus kami kan anak MIPA kan ada 3 agama tuh satu kelas. Itu ya saling menghormati. Ada yang satu kayak mungkin ya dia waktu ada sholat Jumat nih jam 12 harus sholat Jumat kan. Nanti pas balik itu kami ya bakal kayak ada apa kami harus tahu gitu.
Jadi kayak kalau dia nggak pergi justru kami yang Iya, shock. iya, benar. Kok kamu hari ini nggak sholat Jumat? Iya. Kamu bolos ya? Pasti kami gituin. Benar. Terus ibu kan artinya ibu cuma ngajar IPS ya, kita Iya, berdua nggak iya. ada MIPA sama IBB enggak, ibu ngajar di bagian ekonomi. Anak IPS hiperaktif ya bu sebenarnya, Iya. yang sering bersosialisasi Iya, juga. bener banget. Ibu langsung kepikiran bu namanya Iya, siapa aja, iya benar. Udah langsung di luar kepala gitu. Iya. terlintas di depan mata. Iya. 11 IPS 1, 11 IPS 2, 10 IPS 3 ya. Bu, Kelton. ya anak-anaknya iya yang gitu-gitu ya. Iya, Iya, yang- hiperaktif banget bu. Terus ibu ada nggak kesusahan kayak mungkin waktu hari itu tuh bu, ibu mau menjelaskan suatu hal tapi mereka tuh bising hiperaktif sampai ibu kayak benar-benar mau marah tapi ibu tidak bisa. Ibu jangankan di sebelum guru kayaknya, ibu udah mikir dengan saya pribadi yang introvert ini, guru kan harus bahagia ya di depan Iya. siswanya. Harus bisa membuat suasana itu menjadi lebih Cair lah suasananya. asik gitu kan. Hmm. Kamu introvert loh, bisa nggak ya gitu. Ketemulah anak-anak IPS ini. Kadang tarik nafas dulu. Sebelum masuk kelas kayak, oke, kita bisa hari ini. Iya. Bahagia, yuk. Harus bahagia. Kata Pak Rizal harus bahagia. Sebelum Iya. masuk kelas harus bahagia. Iya. Jadi ibu mengusahakan tersenyum dulu. Di kantor lihat TikTok dulu. Oh, Itu iya. ya. Membangun mood. Mungkin terlihat apa sih guru ngelihat TikTok sebelum ngajar apa gitu. Kan harusnya kegiatannya yang bermanfaat. Tapi ibu yang sosial baterainya itu cepat habis. Oh iya. Iya. Dengan lihat konten-konten lucu itu mood ibu balik lagi. Jadi ibu ke kelas itu berasa happy lagi gitu. Dan kalau masalah hiperaktif mungkin bukan hanya anak IPS ya. IPA sekarang juga iya. Iya, tapi emang anak IPS ini kelihatan banget. Iya benar. Yang nggak gurunya pun dicandain sama dia Iya. gitu kan. Yang penting kan guru SMA gitu, walaupun nggak ngajar saya gitu. Kalau marah, ibu pernah marah di satu kelas, tapi ibu diam. Marahnya ibu tuh diam. Artinya kami satu tim. Jadi kalau ibu udah diam itu karena satu orang sih. Jadi mungkin sudah nggak enak lagi suasananya. Iya. Jadi ibu memilih saat itu, saat dia sudah tamat SMA, ibu tidak berteman lagi dengan dia di sosial media manapun. Oh. Karena mungkin cukup kecewa ya. Oke. Gitu. Bisa dimengerti sih. Ada luka yang sangat mendalam gitu kan. Karena semua orang punya namanya titik terendah. Benar sekali. Terus titik yang ya kalau udah kelewatan batas ya pasti bakal sakit hati sih. Iya. Terus aku juga bisa ngerti yang ibu introvert itu karena saya anaknya ambivert. Ambivert. Iya. Bisa menyesuaikan dong. Iya, tapi kamu ekstrovert kan? Aku nggak tahu juga ya, kayaknya Bisa ambivert menyesuaikan tapi kadang ambivert. extrovert gitu. Gimana ya? Tapi Kalau nggak tahu. ambivert itu ketemu orang introvert dia jadi ekstrovert. Ketemu orang ekstrovert dia bakal introvert. Benar. Tapi kalau misalkan aku ekstrovert kelamaan nih, kayak hari ini podcast gitu kan. Iya. Kita 1 jam gitu. Aku sampai rumah itu bakal di kamar. Tidur. Enggak tidur. 4, 5, 6 jam itu cuma diem. Duduk diem. Iya, Diam. aku juga gitu. Bener-bener kadang. kayak ngecas gitu, kayak handphone dicas Iya, gitu. Aku bener. bener-bener diem. Terus aku bengong mikirin barang. Tapi itu harus dicas. Kalau nggak dicas, aku seharian bisa bukan gimana ya, mungkin moodnya rusak. Jadi aku Iya. nggak bisa narik mood lagi. Mau TikTok, mau video lucu itu pun aku bisa jadi gak ketawa. Separah itu, jadi battery charge terus. Iya. Kalau ini anak ekstrovert. Kalau Kelihatan aku sih, kalau di sekolah mungkin ekstrovert banget ya, udah dilihat. Tapi kalau di rumah itu kadang kalau misal pas lagi capek banget, pasti Semua orang pasti Diam. diem. Iya, benar-benar. lihat dinding, Oke. lihat sticky note apa-apa, udah gitu dong. Nggak Sangat ngapa-ngapain. Terus ibu pernah gak sih bu mikir mau ngajar MIPA atau IBB gitu? Ada tertarik, sebuah Tertarik gitu. ketertarikan gitu. Kalau mengajar di luar jurusan IPS kayaknya ibu nggak mampu kayaknya ya. Gak mampu? Nggak mampu Belum karena dicoba. sudah Oh, pernah sudah. coba Neng. Kan bu ekonomi akuntansi bisa lah ngajar MTKW, MTKP. tolong. Saya ingin menghilang kalau bicara matematika. Tapi Enggak, ekonomi kan bu? akuntansi ekonomi itu berbeda dengan matematika. Oh nggak serumit sampai segitu ya? Enggak, kalau ibu bilang ya, Iya. DDB akuntansi itu lebih gampang dimengerti daripada matematika, menurut ibu. Hmm. Tapi kalau ibu bilang ke guru matematika, pasti mereka bilang enggak kok sama aja gitu. Tapi menurut ibu sesusah itu sih. Tapi orang kan setelah waktu lahir udah ada gitu, mungkin lebih cocok di Benar. bagian ini, lebih Punya bisa bilang kelebihan masing-masing. punya kelebihan masing-masing Iya, lah gitu. benar. Terus ibu, tadi aku mau nanya apa ya? Ayo. Aku ada pertanyaan yang aku mau nanya ke ibu tadi. Ibu ada hobi nggak sih? Hobi,
nggak tahu ya kalau sekarang Bu, ditanya. K-popers, wibu, atau gimana Bu? Ibu menonton semua yang ibu suka. Termasuk Jadi dibilang apa itu? K-popers enggak, tapi ibu suka BTS. Oke. Oh, Ibu Army. Iya, ibu ARMY. Dibilang wibu enggak, Tapi tapi ibu ibu nonton. nonton Naruto. Gitu kan? Oke. Naruto. Iya, yang enggak ibu tonton mungkin apa ya? Indosiar kayak. Saya juga nggak nonton Indosiar sih Iya Bu. kan? Yang orangnya terbang sebelum mobilnya nyampe. Iya, kayak Itu aku nggak enggak. nonton. Iya. Iya, gitu. Jadi ibu menonton apa yang ibu suka. Terus Bu, kan Ibu tadi udah bilang beradaptasi nih ya sama lingkungan MUI. Hmm. Kan beberapa guru Mandarin kita nih, mereka biasa kalau di kantor mungkin kebanyakan ngomongnya bahasa Cina ya, bahasa Mandarin kan. Karena memang mungkin kebiasaan kan pulang kuliah dari sana ke sekolah ketemu dengan sesama yang bisa bahasa Mandarin kan pasti ngomong bahasa Mandarin. Iya. Ibu sering gak sih pikir mereka ngomong apaan sih? Hmm. Pengen ikut deh, tapi kayak nggak bisa. Pernah saat itu kami ada pertemuan sesama guru se-MW gitu. Terus ada datang entah siapa gitu ya, petinggi dari Maitreya lah datang. Terus bapak itu ngobrol. Ibu yang saat itu baru jadi guru mendengar bahasa itu kan baru bagi ibu. Iya. Ibu di Medan tidak mendengar sama sekali bahasa itu. Jadi kayak kalau bahasa Mandarin kan kayak huruf C semua kan ya. Mayoritas. Ibu ketawa kan, apa bapak ini bilang gitu kan. Ketawa ibu, mungkin di samping ibu kayak bilang apa sih gitu. Jadi kayak udah dari situ kayak oke, Mulai terbiasa. Mulai terbiasa lah sekarang dengan kalau bahasa. dengar mereka ngobrol ya udah. Ya, Saya udah nggak biasa. tahu kan ya kamu lah, bukan urusan saya gitu kan. Tidak peduli lagi. Iya, awalnya kaget. Kaget ya Bu. Tapi aku juga awal kaget sih. Soalnya Maitreya punya Mandarin bagus. Benar. Jadi kayak masuk, oke semua orang pintar Mandarin, kok saya enggak? Aku yang dari SD, SMP itu gak pakai bahasa Mandarin sama sekali, kayak Ya. Shock berat. wow gitu, kaget juga gitu kan. Terus Ibu kan udah ngajar nih 3,9 tahun ya? Iya. 3,9 ya. Ibu ada kesan nggak Bu yang bikin Ibu nggak terlupakan? Kan namanya ngajar ya Bu, pasti ada Iya. siswa yang bikin Ibu nggak lupa atau nggak? Mungkin di Ibu sekarang ngajar di IPS 3, sekolah IPS 3. Ada hal yang kayak bikin Ibu apa sih kayak selalu ingin mengenang gitu loh Bu. Yang gak pernah terlupakan. Seperti aku mencintai. Iya. Kalau Dicatat. ditanya yang berkesan, sepertinya semua berkesan. Iya sih. Semua berkesan, setiap hari itu juga berkesan bagi ibu. Makanya ibu kalau ditanya berkesan, apa ya? Kayak susah mau jawabnya. Iya. Karena setiap yang ibu temui pasti memiliki tujuan. Ya kan, jadi ibu percaya setiap yang ibu jumpain ada tuh maksudnya kenapa ibu ketemu dia, gitu. Jadi kayak ya semua berkesan, setiap hari berkesan. Ibu Mungkin, sangat percaya dengan takdir ya Bu ya. iya. Takdir dan nasib itu. Tapi kalau ditanya yang paling berkesan, ibu pernah memiliki, kalau dibilang masalah sih enggak ya, tapi agak slack lah dengan satu anak gitu. Jadi ya itu sih yang dia udah tamat tapi sampai sekarang ibu masih ingat anak itu. Gitu. Tapi sekarang udah baik-baik aja, udah berteman lagi, udah baik lagi, udah chattingan lagi. Jadi ya udah melewati titik kesabaran ibu gitu lah ya Bu. Mungkin karena waktu itu ibu baru jadi guru ya. Dia sekolah itu 2019. Itu baru ibu jadi guru, ketemu anak-anak yang di luar agama dan suku ibu. Iya. Kemudian dia juga anak yang sangat aktif, bercandanya wow gitu kan. Ibu mungkin saat itu sudah lelah seharian mengajar, ketemu dia dan dia bercanda. Sebenarnya tujuan dia bercanda, cuman candanya keterlaluan gitu. Canda sih, awalnya canda. Jadi ibu nggak bisa kayak, aduh boleh nggak ya ibu nggak ngelihat kamu dulu gitu. Udah melewati Karena batas secara ya. tidak sengaja gitu ya. Ibu nggak bilang apa-apa, cuman boleh nggak ya ibu nggak lihat kamu 5 menit aja gitu. Kamu keluar sebentar, ibu tenangin ibu dulu. Tapi sekarang udah oke. Ibu bener-bener introvert. Iya. Udah kayak gitu. Kamu keluar dulu, saya tenangin diri dulu. Oh iya. Kalau kami berdua keburu emosi loh Bu. Kamu keluar ya sekarang Enggak gitu kan. sih. Kalau ibu nggak Jujur bisa sih. kayak gitu sih. Ya ibu karena kelihatan banget sih dari mukanya Bu. Introvert. Sangat pendiam. Tapi justru guru introvert ngajar IPS aku agak shock lah. Iya. Jujur agak shock.
tantangan, benar. Iya. Bisa malahan guru-guru MIPA sih Iya. yang agak lebih itu ya, lebih adem orangnya. Ini guru IPS jarang. Soalnya tapi guru IPS sekarang emang rata-rata adem loh dilihatnya. Oh iya? Kan gak yang hiperaktif. Adem, kalem. Enggak sih, gitu. selain Pak Wasis ya. Oh iya. Asis sebut Ya mereknya. itu kelebihan sih jujur Li. Harus di-cut dikit. Tapi kan asik. Asik. Iya. Benar. Lalu pesan buat Mitra Wira apa? Buat siswa sih kalau Oh ibu. ya, siswa boleh. Jadi pesan ibu ke siswa-siswa terutama mungkin yang IPS kali ya. Yang IPS Jadi kita boleh menganggap guru itu jadi teman kita, tapi dia tetap guru kita. Iya. Gitu. Jadi jangan melewati batasannya. Kamu tetap siswa dan gurumu tetap seorang guru. Iya. Jadi kalau mau bercanda mungkin lihat dulu ekspresi wajahnya di hari itu tuh kayak gimana. Terus lihat dulu dia senyum gak masuk kelas kamu. Tata dulu. Kalau saya bilang kayak gini, bapak ibu gurunya marah gak ya gitu. Jadi lebih ke etika kalau ibu bilang Iya. gitu. Etika serta mindset lah sebenarnya. Kalau itu sih pesannya. Teman-teman dicatat ya, mungkin ini bukan buat anak IPS aja, mungkin iya. untuk semua murid gitu kan, bener. dicatat biar bisa jadi pelajaran. Soalnya kadang kalau udah bercanda udah ngerasa deket banget sama guru, Iya. itu pasti ada yang namanya sesi saya kelewatan gitu Iya, bercandanya. kelewatan. Tapi kalau emang udah terlanjut, alangkah baiknya untuk minta maaf Iya sih sebenarnya. benar. Karena ya kita nggak tahu dia sedang mengalami apa di hari itu gitu kan. Jadi ya sama-sama memperbaiki lah. Karena ibu lihat di Mitra Wira ini, membandingkan ibu ya dengan teman ibu sekolah dulu, kami nggak ada tuh yang gandeng-gandeng guru. Bahkan Iya. kalau ada guru tuh kami nggak berani lewat gitu. Jadi kalau di Maitreya kan bercanda-canda sama gurunya gitu kan. Lewat-lewat ibu, bapak Iya. di bawah Jepangnya Pak. Gitu. Iya. Kalau Pak dia bilang, kalau Q katanya gitu kayak mana pelanggannya. Jadi kayak, harus ada batasannya. Di adjust lagi lah ya. Bener. Terus kalau pesan untuk podcast Bu ada nggak? Kalau podcast mungkin ya, ini suaranya Oh iya. nih. Karena episode sebelumnya emang kecil suaranya gitu. kecil ya. Jadi ibu nggak lihat videonya lagi, dengar suaranya gitu. Oh, ibu penonton setia. Tapi kami sudah Podcast fix. ya. Iya, kami sudah fix. di ini ya. Iya. Kemudian mungkin apa ya? Yo apa Bu? Lebih banyak lah ya narasumbernya. Benar. Dari kan lebih dari luar juga bervariatif, mungkin ya. siswa-siswa. Ibu menurut ibu ada pesan nggak untuk kami berdua? Kesannya apa Bu terhadap kami berdua? Kita mungkin udah sering ketemu ya, Iya, cuman karena di meja piket. Tapi kita gak pernah sapa. Iya, jarang jarang banget jarang karena sama. bukan anak ibu juga. Iya. paling cuman bu gitu Iya, kan. Bu. Ternyata rame ya. Rame ya. Berdua rame. Berdua kita tapi Kalau ibu rame. dengar juga dari guru-guru rame sih orangnya. Iya. Oke gitu. Kayak Sangat bising, saya Boleh. tahu itu. asik. Rame ya Yuki. Iya, kan kau juga samanya kita. Berarti kalau pesannya sering-sering collab lah tuh, Oh, iya sih. biar tambah asik, tambah collab. akrab juga kan. Akan kami Pasti kami akan Iya. improve terus Ibu. Karena Soalnya ibu dengar kan baru pertama bareng. iya, kami baru jadi- pertama bareng. Ya. Terus hiperaktif Iya. ketemu. Nah, jadinya Bising. berisik ya. Itu sangat membantu untuk kami ini gitu. Yang introvert. Terus Ibu, gimana ya Bu, selama ngajar ada kesusahan nggak sih Bu sebenarnya? Kan Ibu seorang yang introvert, berusaha untuk menyesuaikan diri lagi dengan Mitra Wira, dengan murid-murid Ibu yang benar-benar hiperaktif yang langsung terlintas. Bahkan saya pun terlintas nih namanya. Ya kan? Ada siapa sih depannya itu? Siapa? Erin ya kan? Aduh, Elton, Delvin Kang ya, Ko Luis, Leo. banyak Banyak. banget ya. Semuanya. Sebut semua ya. Iya. Terus Ibu ada bener-bener nggak Bu kayak ngerasa kesusahan karena Ibu mau ngomong tapi muridnya lebih hiperaktif lagi, lebih bising lagi. Ada itu satu kelas ya. Awal masuk ke kelas itu ibu udah mental block duluan. Aduh, Kayaknya saya nggak bisa dia akrab sama anak-anak ini gitu kan. Jadi agak adalah satu masalah kemarin sama mereka. Bisingnya minta ampun, sumpah bising banget. Terus ibu masuk, mereka siapkan. Terus ibu udah bilang, suara ibu kan kecil. Kalau di ruangan itu suara ibu mah nggak ada apa-apanya dibanding siswa yang 34 siswa gitu, 35 siswa. Jadi ibu nggak ada apa-apanya. Jadi cara mengatasinya kalau ibu
ibu diam. Ibu diam gini aja, ibu liatin. Dan beberapa menit tidak bersuara. Liatin aja. Mungkin mata ibu udah bicara kali ya, udah Iya. bilang, Iya. ini aku marah loh ini gitu Iya. kan. Anak SMA itu sudah tahap remaja ke dewasa. Iya Iya. benar. Ya, harusnya mereka sudah paham. Peka sih Mm-mm. sebenarnya. Ibu marah loh, boleh diam gak sih gitu. Jadi mereka saling ingatin lagi. Iya. Jadi teknik ibu tuh kayak gitu. Jadi boleh diam gak, duduk. Ibu nggak Tidak kayak berlaku Iya, bagi iya. kami itu. gitu. Ibu capek malahan kalau Iya. kayak gitu. Malahan kalian nggak akan dengar kan. Jadi ya udah, ibu diam sampai kalian sadar. Dan alhamdulillahnya sadar. Iya. Gitu. Untung sadar ya. Karena guru biasa kalau diem itu ada intens yang bikin kamu ngerasa kok nggak ada yang marahin saya ya. Mm-mm. Kok tiba-tiba nggak marah? Ini udah marah apa gimana? Lebih takut diem Iya, gurunya diam dibandingkan atau langsung marah. marah gitu. Lebih takut diem sejujurnya. Oh iya. Karena contoh kayak Pak Rizal yang kalau kami lagi bising dia langsung diem, aku jadi takut sih Pak. Jujur, itu jujur dari hati ya. Jadi kalau banyak-banyak bicara Pak, jangan diam. Saya kalau diem tuh kayak aduh jadi gak enak yang biasanya Horor ya? bercanda jadinya diem tiba-tiba gitu. Tapi yang lebih ngeri ya kalau Pak Wasis yang diem. Ya itu kalau Pak Osis Karena diem ada tiba-tiba diem. Iya Nah, benar. kau panik nggak? panik. Panik. Aku juga panik sebenarnya. Kelas ibu juga panik, Pak Wasis, tolong ya dikurangin Pak. Panik banget. Terus iya sih karena ibu seorang introvert ya. Jadi iya. cara marah, tapi cara marah kami mirip. Diam. Aku lebih milih diem. Aku nangis dulu sih. Oh oke. Ada nangis tahap Kan nggak nangis dulu. mungkin guru Iya, nangis iya, di iya depan sih. siswa itu kan ya. Kalaupun mau nangis pasti ruangannya berbeda gitu. Cari tempat yang lain. Bisa aku bener-bener diem terus aku ngeblok. Bukan ngeblok yang kayak aku blok sosmed ya. Bukan kayak mereka ngomong itu udah nggak masuk lagi di telinga. Bener-bener ngeblok terus kayak berusaha tenangin diri. Karena takut kalau misalkan emosi nanti berlebihan sakitin perasaan orang lain. Ya benar. Iya. Tapi nangis juga bagus kok. Ya benar. Iya. Menyakiti aku- diri sendiri aja, nggak usah nyakitin orang lain. Yang Gak kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu, kayak gitu. Bercanda. masih ada teman cerita. Ibu bisa dicari kok. Ibu kita jadi teman cerita ya. Boleh. Terus kita sering berdua sering ketemu ibu sih di meja Iya, piket sering sebenarnya ya bu. Karena anak-anak IPS bisa berkumpul segerombolan. Iya. Menemui Menemui ibu. Eltan ya, mereka semua bakal berkumpul di situ bertemu ibu. Terus karena sangat seru, Iya. ibu sering diajak deep talk ya bu. Iya, wali kelas kan tugasnya itu kan ya, mendengarkan keluh kesah kalian, jadi teman cerita. Ya mungkin Ibu iya. keberatan nggak bu? Kalau keberatan tentu tidak. Hmm. Kalau masih di jam. Kalau kamu chat ibu jam 11 malam ya ibu keberatan lah kan. Iya sih. Iya, orang tugas ibu ngajar cuma sampai jam 4. 4. Tapi mungkin kalau masih di batasnya jam 8, jam 9 ibu masih balas gitu. Kenapa ibu mau mendengarkan orang lain? Karena jarang orang lain yang mendengarkan ibu. Jadi kayak nggak enak loh, nggak ada yang dengerin kita. Tahu rasanya tidak ada Iya. yang mendengarkan. Kayak ini masalahnya udah berat banget, tapi saya nggak tahu nih mau cerita kemana. Kalaupun saya cerita ke satu orang, dia bakal menyalahkan. Kayaknya kamu nggak bersyukur deh, apa segala macam Bisa deh. dibanding-bandingkan Iya. sih bu. Aku Itu udah kesel kayak sih. gini gitu. Kamu belum ada apa-apanya. Iya. Kayak, aduh kayaknya itu. Bagus gak usah cerita gitu kan. Jadi kayak nyesal. Besok nggak mau lagi lah. Nggak aku mau cerita lagi sama lah. kau gitu kan. Jadi ya tidak ada salahnya kan mendengarkan cerita Benar. orang lain. Iya. Artinya ibu lebih memilih menjadikan pendengar yang handal dibandingkan pembicara yang handal. Karena memang introvert tidak ada yang menjadi bicara yang handal Iya. gitu kan. Biasa sih udah deket banget terus mereka kayak udah buntu gitu ya dalam Iya. bentuk kayak kalau misalkan udah nggak bilang mungkin mereka jadi emosional gimana gitu. Iya, Jadi mereka iya. memilih untuk berbicara gitu. Tapi jarang ya ketemu orang introvert. Apalagi guru IPS. Jarang Iya. banget. Ya, harusnya ibu kayaknya waktu sekolah harus mikir kayaknya kemarin. Mimpi nggak ya? Mimpi Ya, ya. bisa nggak ya kamu pribadimu introvert, kamu jadi guru yang bisa sok asik gitu? Kan Tapi itu sekarang melelahkan ya. Terbukti ya bu ya bisa saya sanggup gitu. Bisa, tapi kalau pulang sekolah ibu harus tidur dulu. Oh Jangan harus, ada yang ganggu gitu. oh Karena harus balik social lagi battery charger. charge. Ya, Wow. Iya. charger. Bisa nanti kita ngobrol nih, ibu diam aja. Ibu udah masuk dari 11 IPS 1 kan. Iya. Jadi kayak aduh kayaknya udah terserap banget nih energinya, semangatnya udah habis. Masuk nih 10 IPS 3. Ibu kenapa? Kata mereka Iya. gitu. Ibu kayak nanti ya, sabar. Ibu diam dulu. Ibu tenang dulu baru kita bercanda lagi. Ada anak Jadi IPS gitu. memang hiperaktifnya Iya. berlebih ya guys ya. Terus kita paling bakal nanya experience dalam kehidupan ibu yang mungkin dari ibu kan dari Medan.
dari ibu, selama ibu lahir, ibu sudah mengerti dengan berbagai hal di dunia. Mungkin experience di dalam kehidupan ibu yang benar-benar tidak bisa ibu lupakan. Mau proses dari ibu ke Medan ke Batam, atau mungkin dari ibu SD, SMP, SMA yang mengejar mimpi ibu sampai bisa di titik sekarang, itu ada nggak, Bu? Jadi itu kalau dibilang tak terlupakan, ada. Itu cara ayah ibu ngajarin ibu dulu. Jadi ibu masuk SD tuh umur 5 tahun lebih gitu. Nggak ada TK saat itu. Jadi langsung masuk SD. Ayah ibu kan ya namanya orang Batak, kasar kan ya. Iya. Jadi dia ngajarin ibu pakai pukul, pakai ya tali pinggang, sempat ibu dibakar juga sama dia nih. Jadi ibu gak pintar baca kan, umur 2 minggu masih di sekolah gitu, gak pintar baca. Masa aku gak tahu ini apa ini gitu. Ayah ibu kan dia marah-marah karena ayah ibu merokok. Terus diginiin ke tangan ibu gitu kan. Dan itu sampai saat ini ibu gak lupain. Bahkan kalau bercanda sama ayah ibu, tengok nih ya, ayah bakar ini dulu gitu. Terus ayah ibu bakal bilang, kalau ayah nggak bakar kamu nggak akan bisa kayak gini, Nggak bisa maju, nggak akan bisa setegar ini gitu, pasti akan lembek gitu, kata ayah ibu. Tengok adik-adikmu ini kayak gini kan, ini karena nggak dibakar nih, kata ayah ibu. karena nggak dibakar. Bisa harus gitu, dibakar dulu. dipanggang dulu dong. Masa kan anaknya dibakar kan? Harus dibakar Jadi dulu itu gitu. nggak terlupakan sih. Tapi kalau ditanya ada dendam nggak sama orang tua, tidak. Karena Tanpa mereka juga tidak bisa ibu di hari ini gitu ya. iya, ibu dikasih Tuhan cuma satu orang tua, Iya. cuman ayah ibu gitu kan. Jadi kayak kalau dilihat perjuangan orang tuanya ibu juga itu sangat Luar hebat. biasa. Ya, Iya. bahkan mungkin ibu di tahap mereka ibu nggak akan sanggup. Ibu sudah mungkin lebih memilih untuk menyerah. Iya. Karena ibu lihat, aduh, kami orang Batak kan yang paling penting tuh anaknya sekolahnya tinggi. Iya. Kami nggak peduli motor, nggak peduli kamu punya mobil gitu. Yang penting orang datang ke sekolahmu, di dinding rumahmu tuh ada foto sarjana. Itu kayak luar biasa, bangga banget tuh. Hebat ya kamu bisa sekolahin anakmu. Jadi orang Batak tuh kayak gitu. Lebih memilih untuk pendidikan lah ya. Iya. Temen juga ibu juga udah memilih untuk sebagai seorang guru mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya ibu mau buktiin sih sama ayah ibu, kayak ya kalau ibu bisa bilang ya ke ayah ibu, ayah ngajarin orang tuh nggak perlu pukul gitu. Jadi ditegur aja kayak gitu tuh boleh, nggak harus dibakar gitu. Dipanggang. Ibu mau buktiin itu. Dan sekarang ibu jadi guru kayak, ayah muridku tadi ngasih aku ini loh, aku ulang tahun gitu. Kayak ayah ibu bilang bisa ya kayak gitu. Bisa. Jadi kayak udah kebukti gitu bahwa Iya. anaknya tuh bisa. Nanti ibu juga happy dengan pekerjaan ibu sendiri lah. Iya. Ya, Iya. bener. Iya. Kalau bicara ayah ini sensitif, Iya, ibu iya. nggak bisa. Gak apa-apa sih bu, soalnya semua orang pasti ada titik yang mungkin mereka tidak bisa melupakan. Iya. Tapi juga sebagai pendorong faktor kita untuk jadi sukses ya. Iya. Jadi ini sih sekian dari pertanyaan kita sih bu. Iya. Oke. Kalau begitu jangan lupa untuk like, Comment subscribe, and share. dan nextnya kita bakal ketemu lagi. Dadah. Bye.